Pada video kali ini, kita akan memasuki ruang pemikiran yang cukup menantang dan sedikit keluar dari keyakinan banyak orang. Kita akan membahas kisah hidup dan gagasan penulis yang menggunakan nama pena Shauni, atau dikenal Daud Ibnu Tamam Ibnu Ibrahim al-Shauni, dan kemudian kita akan mengupas buku terkenalnya, yaitu The Madness of God atau Kegilaan Tuhan. Shauni lahir di antara tahun 1963 dan 1969. Identitasnya sangat samar. Asal-usul, pendidikan, bahkan nama aslinya pun bisa jadi adalah nama palsu. Ia memilih nama Al-Shauni mungkin untuk menunjukkan tempat asalnya, Shauni di utara Mesir. Karya-karyanya adalah sastra filosofis, dengan kecenderungan kritik terhadap dogma dan penggunaan analogi metafisik. Jadi, kita sedang menghadapi penulis yang bersembunyi di balik nama pena yang tajam. Sekarang kita masuk ke inti buku The Madness of God. Buku ini mengangkat narasi dialog antara seorang pendeta dan iblis. Iblis dalam posisi menggugat Tuhan atas pengutukannya. Gaya tulisannya provokatif namun tajam, menggunakan sudut pandang yang jarang ditulis, yaitu iblis sebagai penuntut, yang kemudian melalui dialog membawa pembaca ke refleksi yang lebih dalam tentang keesaan Tuhan, keadilan, dan kerendahan manusia di hadapan realitas yang maha besar. Buku ini memunculkan pertanyaan sulit yang jarang dibahas secara terbuka, yaitu tentang keraguan kita terhadap takdir dan kebebasan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Shauni mengajak kita untuk mempertanyakan, jika Tuhan menggerakkan segalanya, maka bagaimana ciptaannya bisa memilih? Kemudian, dalam buku ini, iblis tidak digambarkan sebagai sosok yang jahat. Tapi iblis digambarkan memiliki suara, pembelaan atas tuduhan, dan argumennya sendiri. Narasi ini memaksa kita untuk mendengarkan pihak yang selama ini kita anggap sebagai musuh, demi memahami peran kita sendiri. Kita telah melihat bagaimana Shauni melalui karyanya mengundang kita untuk tak hanya menerima keimanan begitu saja. Dia menantang kita untuk bertanya, bukan agar meragukan, tetapi agar iman itu menjadi hidup, segar, dan berpijak pada refleksi yang sadar. Ya, bagaimana jika iblis memang tidak sombong? Ia menolak menyembah Adam karena menurutnya hanya Tuhan yang pantas disembah. Ia dikutuk, diusir, dan dijadikan simbol kejahatan karena loyalitasnya. Karena itulah, dalam karya Shauni, iblis menggugat keadilan. Kisah ini ditutup dengan suasana ambigu. Berakhir dengan kesadaran bahwa baik iblis maupun manusia sama-sama terperangkap dalam misteri kehendak ilahi. Iblis tetap terkutuk, tapi juga dimaklumi, dan manusia tersadar bahwa iman sejati tidak menolak pertanyaan, melainkan hidup di dalamnya. Jika Anda tertarik untuk membaca The Madness of God, bacalah dengan bijaksana. Mungkin itulah awal dari sebuah pemahaman yang baru. Oh ya, jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka ulasan yang jarang dibahas.